Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua di YouTube channel gua. Oh iya, jadi hari ini gua mau ngomongin yang namanya agency. Kalian tahu gak apa itu agency? Nah, ini agency ini penting ya buat kita bicarakan. Jadi karena gua gak mau lagi ngomongin terus-terus tentang diri gua, jadi gua mulai ngomongin hal lain yang juga berguna buat kalian buat tahu, yang mendidik, tapi nanti juga gua hubung-hubungkan sama diri gua sendiri. Jadi gua ngomongin apa gitu, gua hubungkan sama diri gua sendiri, jadi kalian tetap bisa menikmati apa yang gua omongin sambil eh tahu lebih jauh tentang diri gua. Nah, hari ini gua mau ngomongin yang namanya agency. Kalian tahu gak apa itu agency? Nah, agency ini adalah artinya adalah kurang lebih kemampuan dari suatu individu buat mengambil sikap. Kemampuan dari suatu individu buat berpikir dengan kemampuannya sendiri. Nah, buat lebih gampangnya jelasin agency itu kayak gini guys. Kalian kalau di sekolah ya, kalian kalau di sekolah duduk di meja, duduk di kursi, sebagai murid itu kalian punya agensi ya. Kalian kan biasanya kalau di sekolah dengerin guru ngomong gitu ya. Itu kalian sebenarnya kalau di Indonesia tuh persekolahan itu tidak mengajarkan yang namanya agensi kepada murid-muridnya. Jadi murid-murid itu disuruh diam mendengarkan, tidak punya, tidak diberikan tidak diberikan kesempatan buat memiliki agensi, tidak diberikan kesempatan buat mengambil sikap atau kemampuan buat eh, berpikir atas kemampuannya sendiri itu. Jadi eh, murid sekolah di Indonesia itu dipaksa buat mendengarkan, mereka itu tidak diajari buat mengambil sikap atas pertimbangannya sendiri. Nah, kalau kalian tanya apa itu artinya agensi bang? Nah, agensi itu adalah sesuatu yang tidak kalian dapatkan di sekolah. Kayak waktu kalian sekolah, kalian itu gak punya agensi. Soalnya kalian cuma disuruh diam dengerin guru ngomong. Nah, jadi dengan kalian tahu kapan kalian tidak punya agensi, kalian bisa tahu seperti apa agensi itu. Nah, dulu waktu gue sekolah, gue emang tidak pernah diajarin yang namanya agency, guys. Di tempat gua sekolah, murid-murid dulu disuruh duduk, dia mendengarkan guru ngomong, menjelaskan. Mereka gak dibekali kemampuan buat bisa agency gitu. Jadi dalam pergaulan sosial, kalau ada yang ngomong anak ini jahat, langsung ikut-ikutan anak ini jahat. Gak punya kemampuan buat mengambil sikap. eh Lo boleh ngomong anak ini jahat, tapi menurut gua kita jangan langsung berasumsi kalau anak ini jahat karena lo ngomong anak ini jahat. Gua mau ngelihat dengan eh, opini gua pribadi nih. Kalau bener-bener anak ini jahat, bukan karena asal lo ngomong anak ini jahat. Jadi agensi adalah kemampuan buat kita buat mengambil sikap dalam mengambil pertimbangan dalam kita berpikir dan bertindak gitu. Jadi kalau ada yang ngomong A, di Indonesia tidak diajarkan yang namanya agensi. Di sekolah Indonesia tidak diajarkan sama yang namanya agensi. Jadi kalau ada yang ngomong A, semuanya A. Kalau ada yang ngomong B, semuanya B. Gak bisa agensi. Ada yang ngomong A, punya agensi sendiri, kemampuan buat mengambil pertimbangan sendiri. Ada yang ngomong A, tunggu dulu. Lo mungkin boleh ngomong A, tapi gua punya mau mempertimbangkan sendiri apakah A ini benar atau enggak. Jadi gua gak langsung ikut-ikutan sama lo ngomong A gitu. Jadi punya sebuah eh, kekuatan buat melawan narasi atau opini, gak asal ngikut-ngikutan. Itu yang tidak diajarkan di sekolahan di Indonesia agency, karena di sekolah Indonesia tuh kita cuma disuruh duduk dia mendengarkan guru ngomong,
Dan kalau lo mengacungkan tangan mau nanya pertanyaan, nah itu dianggap sebagai sebuah kejahatan besar, kejahatan kemanusiaan. Lo bakalan dikasih eh, rapor angka 6 gitu. Gua pernah gitu. Jadi di Indonesia ini memang tidak diajarkan agensi, kemampuan buat mengambil sikap, kemampuan buat berpikir dengan pikirannya sendiri. Jadi kalau ada yang ngomong A itu A semua, kalau ada yang ngomong B, B semua. Kalau ada yang ngomong anak ini jahat, semuanya gitu. Jadi di Indonesia itu orang sangat mudah buat eh, disetir karena sejak sekolah di SD, SMP, SMA tidak diajarkan self agency, kemampuan buat berpikir dengan kemampuannya sendiri, kemampuan buat eh, mengambil sikap itu. Di sekolah itu kita cuma disuruh duduk, diam, mendengarkan. Tidak diajarkan agency. Oke anak-anak, sekarang kalian harus punya kemampuan kalian sendiri buat mengambil sikap. Nah, apa sikap kalian terhadap mungkin eh, dinamika sosial di masyarakat saat ini? Wah, itu terlalu cerdas ya. Muridnya sendiri mungkin juga terlalu berat buat menerima materi yang seperti itu, jadi mungkin self agency emang beneran tidak cocok di Indonesia. Jadi emang beneran di Indonesia itu lebih cocoknya murid dia mendengarkan guru bicara, murid dia mendengarkan guru menjelaskan. Tapi agency itu penting juga. Gua waktu tumbuh dewasa punya self agency yang tinggi banget. Jadi karena itulah juga gua pernah terlibat dalam beberapa masalah karena gua bisa mengambil sikap diri gua sendiri. Gua gak asal ngikutin temen gua, jadinya gua disangka sebagai pengkhianat gitu. Pernah itu gua berbeda, paling beda sama temen gua, dianggap paling beda, pak kok superior gitu ya, kayak lebih unggul gitu ya. Wah, beda banget nih dia sama kita, dia bukan temen kita, dia bukan temen gua, dia bukan temen kita nih kalau dia beda sama kita. Kalau ada yang beda punya kemampuan buat mengambil sikap, itu dianggap itu adalah pengkhianatan itu. Jadi agensi adalah sesuatu yang seharusnya ditanamkan pada anak-anak muda di Indonesia. Soalnya setelah dewasa, setelah sekolah selesai, setelah lulus sekolah itu ya, dalam kehidupan sosial, kita menjadi seorang suami atau istri dari pasangan kita menjadi bagian dari masyarakat, kita harus punya yang namanya agency ini guys, kemampuan buat mengambil sikap. Jadi gak mudah di setir. Kalau gak punya agency, cuma menjadi anak buah, cuma menjadi eh, pengikut. Ada yang ngomong A semua, ada yang ngomong B semua. Ada yang ngomong ini jahat semua. Jadi gak punya pikiran yang orisinil dari pikirannya sendiri, itu yang namanya agency. Jadi seharusnya sekolah di Indonesia itu eh, bukan MBG ya, tapi lebih ke menanamkan nilai-nilai agensi kepada masing-masing individu dari para murid dan siswa itu sendiri. Jadi ketika mereka dewasa, mereka punya kemampuan buat mengambil sikap, kemampuan buat berpikir dengan pikirannya sendiri, gak cuma jadi pembeo, ngikut-ngikut opini orang lain, punya prinsip gitulah. Jadi kalau orang yang nggak punya self agency itu mereka nggak punya prinsip, tapi orang yang punya agency itu punya prinsip. Kayak gua nih, gua punya prinsip, itu berarti gua punya agency, kemampuan buat mengambil sikap, kemampuan buat berpikir atas dasar pikirannya sendiri, gak cuma asal ngikut-ngikutin kata orang lain. Oke, jadi gitu ya guys, gua ngomongin agency hari ini. Gua gak ngomongin tentang diri gua sendiri, tapi gua ngomongin hal yang lain juga mulai hari ini.
Tapi ntar gue sangkut pautin kepada diri gue sendiri, jadi kalian masih bisa relate dan connect dan lebih tahu lebih banyak tentang diri gue. Jadi kalian masih suka buat nonton YouTube gue. Oke, jadi segitu dulu vlog gue pada hari ini. Thanks for watching, see you next time.